antara teman-teman dari tim Onyx dan juga RRQ. Let's go. Keren BGT itu kok BSGT. Iya Bang Wowo. Selimut gratisnya. Iya, ini dibikin gini biar kalian juga seru ya. Gitu teman-teman ya. Begitu guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita akan langsung masuk ke game yang ke-8 teman-teman, antara Onyx dan juga RRQ. Let's go, welcome to the match yang ke-8. Pertarungan yang bakal terjadi antara tim dari Onyx dan juga teman-teman dari tim RRQ. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan? Gets bakal mencoba untuk kini ke bagian top lane, berhadapan langsung dengan seorang cluster yang kini mencoba untuk memakai hero Argus. Bang, jadi caster bang. Iya, ini diusahakan teman-teman. Ada Jun yang kini berada di area bawah dan harus berhadapan langsung dengan seorang Skyzu. Tentunya hero Patrick punya area yang cukup berbahaya, bisa menjadi ancaman besar untuk seorang Jun, meskipun tentunya ya Crossbow Tank akan menjadi salah satu ancaman yang juga cukup besar untuk bisa membuka eliminasi. Ada sebuah kisengan yang mungkin bisa membuat Zaxis tadi terancam. Untuk pengambilan ke arah Purple pun cukup cepat untuk bisa terjadi, dan Ores Buff akan mencoba dikunci. Tapi pertarungan bagian tengah kini akan terjadi. Fajri masih berhati-hati mencoba hindari seorang Reggie yang masih berfokus untuk bisa melakukan beberapa platingan. Tapi ada satu buff First Bolt yang ternyata berhasil terbuka. Pengambilan pertama dari seorang Zean di sana, yang kini masih akan mencoba untuk mendapatkan satu buah poin lagi ke arah seorang Fastguard di sana. Namun Reggie terlihat juga kini mungkin bisa menjadi salah satu pemain yang bisa ditumbangkan juga. Satu buah flicker sempat dilayangkan, tapi apakah masih berhasil bisa mundur dengan darah yang begitu tipis? Seorang Reggie sepertinya kini bakal mencoba dijadikan sebuah targeting, dan Zean mendapatkan poin kill kembali. Nama ada Zaxis yang juga terlihat berhasil mendapatkan poin pertamanya dengan berhasil menangkap juga salah satu member dari pasukan tim Onyx, dan ternyata pick off-nya cukup mahal. Ada seorang Pance ya yang kini harus malah berhasil diamankan. Kali sudah hilang dengan cluster yang juga kini harus dijadikan opsi utama. Poin tambahan terbuka, di mana satu buah cutthroat yang juga tadi sempat dilakukan serang Zaxis berhasil juga membuat dirinya pun menangkap seorang Getes, dan gak terlalu lama setelah penyerangan tersebut ternyata Zean berhasil menambah poinnya lagi. Ini kayaknya Franco KDA ya dari teman-teman tim Onyx, dimana kali ini juga pasukan tim RRQ mulai mendatangkan beberapa bantuan. Namun Tarta mulai muncul dan bisa menjadi sebuah pilihan untuk sebuah tim bisa dapatkan di saat ada satu pengambilan yang berhasil dilakukan dengan teman-teman dari tim Onyx yang bakal mulai mencoba untuk mengambil satu kesempatan. Turtle di arah atas kini akan berhasil untuk bisa diambil. Lompatan yang serang pasca tadi sempat terbuka. Pengambilan ke arah spot Turtle-nya diambil oleh teman-teman dari tim Onyx, meskipun kini harus membuat pasukan tim RRQ malah mendapatkan cukup banyak pemain. Ada double kill yang berhasil tadi dilakukan oleh serang Zaxis yang bahkan berhasil survive. Rejun yang kini juga mulai mencicil darah dari serang Jean kini harus mencoba untuk melakukan sebuah recall untuk bisa selamat. Recall kini sepertinya akan langsung mencoba untuk dilakukan, tapi Skyjo akan membuka banner trance dan memberikan langsung pengkagetan karena serang Jun yang harus ter-HBD di sana. Dan ini dia sebuah penghancuran turret yang akan mulai dilakukan. Sebuah shield perlahan mulai akan dihilangkan, akan menjadi bencana buat teman-teman dari tim RRQ. Kita akan lihat kali ini ada sebuah objektif momen yang bakal mulai dimainkan oleh teman-teman dari tim Onyx, di mana kali ini juga ada satu buah pengambilan yang berhasil terjadi di tangan dari serang Zaxis. Di sini masih bisa gak? Bisa. Habis ini ada gratisan teman-teman. Kayaknya 3 doang VIP, 7 orang gratis teman-teman, dibayarin sama Bang Ryan. Nanti pakai spin ya teman-teman ya, yang mau ikutan ya. Satu tarikan lagi kini akan terbuka. Zean akan mencoba untuk menarik lagi satu member dari pasukan tim RRQ yang ada di area depan tentunya. Kita lihat juga di area bawah ada Skyjo yang terlihat kini dalam masalah, mencoba untuk bertahan.
mencoba untuk melakukan juga bantuan di mana seorang N267 tadi sempat mencoba untuk mengejar, kemudian seorang Fastguard kini harus dalam masalah. Apakah berhasil untuk bisa ditumbangkan di saat area di bagian purple pun juga kini bakal membuat seorang Zexis sepertinya bakal kesulitan untuk bisa mengunci sebuah bab, dan final stage tadi sepertinya gagal untuk dilakukan seorang Reggie dan Bloody Hand dilakukan, dan bahkan satu persatu pasukan dari tim Onyx pun berhasil memberikan tumbangan tambahan. 3 pemain harus jadi korban kali ini, bahkan shield di bagian tengah pun juga kini akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Lemok. Kayaknya Joy abis ini itu ada full gratisan 7 orang dari Bang Ryan. Paling kalau mau ikutan pakai spin maukah? Dengan lihat ada area di bagian top lane yang kini masih menjadi tempat perebutan. Gankingan masih cukup baik dengan Tarte yang juga kini akan berhasil untuk bisa diambil buat teman-teman dari tim Onyx. Satu buah hook lagi mencoba untuk dibuka, namun lihat Fastguard harus mencoba untuk bertahan dengan berada di area atas sana. Bakal mencoba untuk mengambil space dengan sebuah lompatan yang akankah berhasil terbuka. Namun harus pun kembali juga dilakukan bersama dengan satu bobotihan, namun Entropi digunakan. Zexis mencoba untuk kabur, namun Cluster juga kini menjadi pemain yang sepertinya harus berhati-hati. Sebuah antara F2 tadi sempat digunakan oleh serang Cluster meskipun nggak bisa bertahan dengan lama dan menjadi pilihan untuk diambil langsung oleh seorang N267. Poin lagi dan lagi berhasil tercipta. Namun area bagian bawah pun juga akan menjadi tempat untuk bisa menghancurkan turret dengan cukup cepat. Teman-teman dari tim Onyx benar-benar cukup Spartan ya dari segi permainan. Bahkan pengambilan ke arah Purple pun juga seperti akan mencoba untuk mereka kembali lakukan buah Bennett Range yang bakal menjadi ancaman. Bahkan satu berarah Patsi berhasil untuk bisa menculik ke arah pemain Red Apathy from Skysu yang berhasil menculik satu pemain dari pasukan tim Hierarchy. Bahkan lihat masih ada sebuah tarikan lagi yang berhasil membuka seorang Zexis untuk berhasil terkena sebagai menasi. Monster kill terbuka. Seorang Reggie pun kini harus sendirian di area tengah sana yang masih harus mencoba bertahan, tapi tarikan kembali terbuka dan Bloody Hand membuat bencana. Skyzo lagi dan lagi berhasil memberikan satu rapatnya, membuat kini kita lihat juga ada sebuah turret yang seperti akan langsung dihancurkan di area tengah. Objektif kembali pegang dengan Zexis yang sepertinya kesulitan untuk bisa memaksakan lagi sebuah serangan, dan seorang Cluster harus mencoba untuk melakukan juga beberapa platingan terlebih dahulu untuk bisa melakukan sebuah recovery, karena reset harus bisa terjadi dengan cepat buat teman-teman dari tim Hierarchy. Kalau enggak ya beginilah, teman-teman tim Onyx akan semakin kuat dengan gold yang berhasil mereka pimpin. Belum lagi kan kita lihat juga ada seorang Fajar yang begitu free memberikan lagi beberapa tembakan, bahkan seorang Reggie pun harus kini terkena eliminasi. Cluster dengan Neville-nya mencoba untuk menculik seorang Skyzo yang kini masih mencoba membuka sebuah rapati, dan gagal terjadi. Cluster memang berhasil untuk mengambil ke arah pemain meskipun nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Double kill jadi sempat terkonek langsung di tangan dari teman-teman tim Onyx di sana. Ada satu lagi kayaknya teman-teman, satu lagi ada. Kalau kita boleh di sini ya, tapi pakai gratisan teman-teman. Ada full free dari Bang Ryan teman-teman. Lodihan mencoba dilakukan, namun ada serang Zexis yang berhasil untuk membuka double kill juga di arah depan. Mencoba membuka ke satu momen di mana triple kill pun mungkin bisa terjadi. Serang Zean pun kini mencoba dikejar. Posisi yang gak menguntungkan harus malah didapatkan, namun Turtle berikutnya malah menjadi pilihan kembali untuk seorang N27 pun dapatkan. Kita berhasil berusaha dengan cepat mengambil karakter yang ketiga, dan perfect Turtle ya menjadi pilihan dari dirinya. Follow dulu aja Bang Itachi, nanti kalau mau ikutan nanti ada spin ya. Spin boleh guys, yang mau ikutan habis ini bisa. Mental Cup menjadi item lain yang udah berhasil diamankan oleh Cluster. Mencoba untuk meningkatkan lebih lagi attack speed yang akan membuat kita lihat area di bagian bawah juga kini akankah perlahan bisa dihancurkan dari segi turretnya. Dengan penghancuran turret yang kini akan berhasil terjadi, N267 masih harus berusaha untuk melakukan beberapa clearance terlebih dahulu. Dengan pengambilan Carlito Wonder yang juga kini akan mencoba untuk diambil.
Ada sebuah penyerangan yang akan terbuka. Fasgar akan tersambar lagi dengan satu barapat. Itu serang Fajri menangkap dengan entropi. Bahkan ada Blood yang juga berhasil untuk membuka sebuah aksi tambahan buat teman-teman dari tim Onyx. Bahkan ada satu momen di mana triple kill berhasil juga terbuka dan hampir saja berhasil membuka Maniak. Dan ternyata Skyzo menjadi pemain yang berhasil untuk menambah juga poin tambahan di area atas sana. Dan tersisa Cluster yang kini sendirian mencoba bertahan dengan Eternal Evil yang dia buka, tapi tarikan dari seorang Zean pun gak bisa dihindarkan. Bahkan Winter Crown berhasil membuat seorang Cluster pun jadi pilihan. Zean membuka 7 pick off dan hanya 1 kali tumbang ya. Jadi pemain yang sangat-sangat kuat meskipun memang harus mengorbankan N267 ya. Dan kita lihat turret di bagian Copeland pun juga kini bakal dijadikan opsi tambahan untuk bisa dihancurkan. Kena slash yang ternyata gagal untuk bisa mengenai ke arah serang Zexis. Tapi lihat combo yang masih begitu baik. Gatus juga menunjukkan tajinya di game yang kali ini. Bahkan berhasil selamat di tangan dari sang Fasgar. Tadi sempat mencoba untuk melompat dan mencoba menggagalkan Gatus yang mencoba untuk pulang tadi ya. Dan kita lihat teman-teman dari tim RRQ. Dengan posisi sekarang mereka masih sangat-sangat tertinggal. Belum lagi dengan gold yang juga harus mencoba untuk mereka kejar ya. Ya, ini abis ini last game ini Bang Jabal. Gak bisa kak, mau besok aja kak kalau emang gak bisa. Halo Bang Mar, halo Mas Ian. Game 9 ya, aku mau last game guys. Halo Bang Mar, halo. Kasih guys yang udah bagi-bagiin live guys. Oh, ini ada pengambilan Lord yang akankah terbuka? Lepas kali tim Onyx bisa kedapatkan di sana. Dan kita lihat masih ada beberapa combo yang juga akankah berhasil bisa membuat serang Zaxis pun dalam masalah. Lihat satu Boblodihan pun digunakan. Fasgat harus berhati-hati tapi masih mencoba untuk memasang badan bersama dengan Reggie yang juga kini apakah berhasil untuk membawa mundur, tapi malah terkena sebuah tarikan. Untungnya sebuah flicker berhasil untuk dilakukan, tapi dengan masuknya panci karena dalam Phantom Execution pun dilakukan dan masih berhasil membuat Tyria pun kabur dari sebuah masalah Cluster. Apakah berhasil menusuk? One last hit sepertinya berhasil bisa terjadi, namun dengan darah sekaratnya seorang Gatus pun juga malah berhasil untuk memberikan pembalasan kali ini. Dan ini bakal menjadi keuntungan yang harus dipersiapkan buat kedua tim untuk bisa mengambil Lord yang tentunya ada di area bottom lane. Dan Fasgat ini terlihat juga dalam masalah, mencoba untuk kabur dengan posisi yang gak begitu baik. 2 bar darah tersisa dan one last hit-nya pun kini akan berhasil untuk bisa terjadi. Jun pun mencoba memberikan penyelamatan tapi malah masuk ke bagian dalam dan malah berhasil seperti ditumbangkan duluan dan malah menjadi 2 korban ya, yang harus malah teman-teman dari tim Onyx pun kini dapatkan. Ada info baru Min, dicari guru Fanny yang nggak emotion buat ngajarin aku. Waduh, siapa guys yang jago Fanny guys? Kita menghancurkan karakter di bagian Copeland pun juga kini bakal mulai terbuka. Fajri bahkan membuka entropinya menjadi ancaman karena seorang Reggie pun juga harus malah ditumbangkan. Renala Pati pun mencoba di-keker dan serang Fasgar akan dijadikan tujuan. Di saat Jun pun kini juga harus ke arah belakang dan seorang Fasgar kini harus kembali mempertahankan tepatnya. Dan BS di bagian dalam yang seperti akan mulai mencoba dijadikan pilihan. Crossbow of Tank berhasil memang sempat terjadi, tapi nggak memudarkan serangan dari pasukan tim Onyx yang masih mencoba untuk memberikan penghancuran ke arah turret kembali. Turret di bagian tengah sebenarnya akan mulai mencoba dihancurkan kali dan seorang Cluster harus mundur mencoba untuk menyelamatkan tim. Tapi apakah bisa dilakukan dengan adanya 2 orang pemain bahkan 3 orang pemain lainnya? Namun harus mulai membuat sekarang Skyzo pun berhasil untuk bisa melakukan tumbang karena diri tarikan bencana membuat Zexis pun tumbang juga. Dan masuknya panci untuk Karabis membuat teman-teman dari tim Oni kini akan langsung berhasil untuk bisa memenangkan ke arah endgame-nya. Teman-teman dari tim RFQ pun kini harus berhati-hati, tapi mereka pun masih punya kesempatan di mana sebuah comeback mungkin bakal mulai terjadi. Tapi juga harus membuat serang Zean pun kini terluka dengan tembakan dan serang Jun untuk gamenya kali ini. Lihat hilangnya juga 1 buah immortality masih membuat seorang N267 pun memaksakan dengan beberapa pertarungan lagi. Lihat Ransom juga sempat terbuka di mana seorang Cluster pun mencoba mengejar.
Gatos pun dalam masalah, gak punya cukup banyak darah dan final stress pun malah digunakan dan beberapa kombonya hampir saja membuat double kill pun juga didapatkan dan 2 pemain dari teman-teman tim Onyx pun harus ini diamankan dan mereka kayaknya harus mundur dulu gak sih? Ini mereka kalau kehilangan pemain-pemain lagi sih bakal bahaya sih. Cluster cuma pelengkap katanya. Waduh, cluster gak guna. Waduh. Enggak ya, donat bang katanya. Abis ini aku last game guys. Abis ini ada free teman-teman ya. Abis ini ada free teman-teman. Abis ini ada free. Kalau kalian pengen ikutan nggak usah donat. Abis ini ada free sekitar 7 orangan dari gratis teman-teman ya. Dari Bang Ryan ngasih gratisan sebenarnya 10 sih, paling 3-nya besok lagi teman-teman ya. Soalnya udah ada yang 3 VIP duluan guys. Ambil ke arah 1 buah purple. Ini masih bisa dilakukan dengan baik. Onyx akan mencoba untuk membuka pertarungan lain dengan Fastguard yang juga kini harus malah tertarik. Fastguard mencoba untuk kabur tapi malah tertembak langsung dengan 1 buah tembakan dari seorang Fajri. Kalau kalian lihat emang kalau misalnya ada 2 hero yang bertipe atau kayak berrol marksman ya, ini emang kalau misalnya mereka menang di early sih emang udah bahaya banget sih guys di late game guys. Bener-bener bahaya banget guys. Dari area belakang Cluster mencoba untuk melakukan sebuah platingan tapi malah tertariknya 1 buah hook dan Bloody Hand pun juga tadi sempat terbuka, namun Eternal Evil menjadi penyelamatkan untuk seorang Cluster, di mana posisinya kini harus mencoba untuk kabur tapi malah tertarik lagi dan one last hit from Zian pun ternyata berhasil untuk bisa terjadi. Hero penghancuran karena base pun juga akan kamu dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim Onyx di gamenya kali ini. Dengan base yang akan dihancurkan, bakal membuka masalah. Apa dengan weapon yang harus juga malah terbuka untuk tim mereka. Ini akan menjadi kemenangan yang berhasil langsung didapatkan oleh pasukan tim Onyx dan membuat RRQ berhasil langsung dikalahkan di gamenya kali. Namun masih ada serangan yang terjadi dengan momen endgame yang akhirnya berhasil untuk mereka lakukan, membuat teman-teman dari RRQ ternyata harus berhasil dikalahkan dan Onyx berhasil membuka kemenangan. Buset, kelas perangkonya bro ini ya. Bisa bang, bisa pakai spin guys. Ada 7 orang spin ya. Ini last game gue guys. Mau ikutan boleh, mau ikutan boleh, mau ikutan. Masih punya slot. Besok baru main lagi ya. Atau kalau mau coba ikut spin juga boleh. Kalau gue Nathan Mid katanya ikut dong spin boleh. Terpaksa one gak ikut bang. Baterai oke Akito aman nggak apa-apa besok lagi. Pergi. Ini ya tadi ya momen end game-nya teman-teman ya. Ada 2 coklat terjadi karena Reggie dan juga seorang Cluster dengan 2 silver dari Fastguard dan juga seorang Jun. MVP didapatkan seorang Zexis dengan adanya Fajar yang juga berhasil melakukan MVP dengan 3 emas lain dari Gatos, Zen dan juga Skyzo. Dan silver terjadi karena N267 48 berbeda dengan 19 pick off dari teman-teman timnya RRQ ya. Jauh banget sih guys ini guys. Nanya aku disampah katanya, cuak. Guys juga kalian bisa cek ya. Thank you teman-teman yang tadi udah VIP guys. Kita coba masuk ke game berikutnya teman-teman ya. Gimana guys? Menurut kalian gimana guys pada tadi guys? Terbantai-bantai kah? Cuma emang sulit banget sih berkembang sih permainannya guys. Susah guys. Onyx di early game mereka 2 punya MM dan sama-sama yang satu punya dari segi range damage kayak zona gitu serangannya ya kan. Terus juga penyerang Rapati yang beberapa kali juga aku lihat bisa dia manfaatin dengan baik ya buat numbangin karena pemain guys. Jarang-jarang guys Rena Rapati bisa langsung dikeker buat ngenain ke arah member pasukan tim lawan ya. Dan tadi sempat kena dan malah tumbang juga bahkan ya. Dia mau join katanya. Franco early menggacor katanya. Wah ini apakah ada saingan dari Bang Jack guys? Bang Zen apakah bakal saingan sama Bang Jack guys di Roam kalau pakai Franco guys? Bang buat 5 orang. Buat 5 orang paling besok lagi bang. Besok kalau mau 5 orang boleh bang. Ini kau 2 aku catatnya bang. Udah ada 7 orang yang mau gratis.
Ada 7 slot dikasih gratis nih. Aku kesel di recall katanya. Awas kalian katanya. Recall sih boleh ya teman-teman ya, asal respect aja guys. Narik Fanny terbang. Iya sih tadi Fanny-nya bisa-bisanya lagi. Set. Dapat bro. Buset, jackpot. Bisa-bisanya bro. Kemudian besok bisa, ini masih bisa juga nih 1 match lagi guys. 7 orang gratis, dikasih slotnya sama Bang Ryan. 3 orang VIP tadi ada dari Labak, terus sama Bang tadi orang Malay ya, mana Bang orang Malay? Regitizi.